Tanggapan dalam teks. Apa itu tanggapan? Tanggapan adalah komentar. Bisa jadi adalah penilaian atau teks isi. Teks itu bisa juga merupakan pendapat. Teks adalah sejumlah pernyataan-pernyataan yang boleh jadi gabungan dari fakta dan opini. Yang dimaksud dengan teks adalah bacaan, bisa jadi merupakan wacana yang terdiri dari satu atau dua atau lebih paragraf. Itu yang disebut wacana, yang berisi tentang fakta-fakta atau gabungan antara fakta-fakta dan opini, yang kemudian ditanggapi, dikomentari. Itulah yang disebut dengan pendapat. Atas dasar itu, maka tanggapan dalam teks itu sendiri berupa tanggapan. Ada beberapa tanggapan, ada yang berupa kritik, bisa juga berupa respon persetujuan atau ketidaksetujuannya. Tanggapan juga bisa berupa penolakan atas isi teks, fakta atau opini di dalamnya, atau fakta yang ada di dalam teks tersebut. Itu bisa ditolak, bisa juga disetujui. Opini itu juga bisa ditolak atau disetujui, atau dikritisi. Tanggapan juga bisa berupa saran atau anjuran atas isi teks yang disarankan. Sifat anjuran itu tadi juga bisa berupa pendapat atau opini. Bagaimana sifat-sifat dari sebuah kritik, sebuah penolakan, atau sebuah saran atas pendapat atau opini yang ada di dalam teks? Contoh, sebuah teks tentang sungai yang mengalir ke wilayah Jakarta, yang bercerita tentang bagaimana keadaan bantaran di sepanjang sungai. Misalnya di sepanjang Sungai Ciliwung, di mana sungai itu memproduksi sampah yang dibawa oleh sungai dalam jumlah 3 ton. Ini berbicara tentang fakta. Kemudian bicara tentang opini, tentang kisruhnya penertiban tempat-tempat tinggal yang ada di sekitar bantaran sungai. Ketika kita mengkritisi, bentuk kritik itu selalu bersifat sorotan atas sesuatu yang sifatnya kurang. Jadi kritik itu adalah sorotan terhadap sesuatu yang dianggap kurang, yang mestinya dilakukan oleh pengambilan kebijakan. Maka kritiknya adalah sebaiknya pengambil kebijakan sigap. Tetapi kalau kritik adalah kebijakan pemerintah DKI kurang tegas, itu adalah contoh-contoh kritik.